Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nida Asnatullah dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen persediaan dalam metode just in time. Yang pertama, pengertian just in time. Pengertian just in time adalah sebuah teknik atau sistem untuk menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau kontribusi bagi sebuah produk atau jasa. Pengertian just in time dalam akuntansi manajemen adalah untuk kegiatan operasi manajemen di mana seluruh sumber daya akan dipakai hanya sebatas yang dibutuhkan saja, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan sistem just in time, perusahaan akan membuat sebuah produk hanya jika dibutuhkan saja dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh para konsumennya, dan tidak akan ada yang namanya timbunan barang. Just in time sendiri bisa dikatakan sebagai suatu paradigma baru dalam strategi berbisnis dari manajemen persediaan barang yang dikelola secara tradisional menjadi manajemen persediaan barang berupa rantai pasokan berbasis elektronik. Tujuan just in time yaitu untuk mengurangi biaya, mengefisiensikan pekerja, dan memperoleh kualitas sesuai standar perusahaan. Selain itu, bisa untuk mengoptimalkan cash flow. Dibuatnya sistem just in time ini tentunya tak lain untuk meminimalisasi pemborosan akibat kelebihan produksi atau overproduction, persediaan barang yang sia-sia atau excess inventory, hingga antrian proses produksi yang lama. Cara kerja metode just in time. Salah satu contoh nyata dari penerapan sistem persediaan JIT adalah produsen mobil yang beroperasi dengan tingkat persediaan yang rendah, tetapi sangat bergantung pada rantai pasokan untuk memberikan bagian yang dibutuhkan untuk merakit mobil pada saat yang dibutuhkan. Akibatnya, produsen memberikan perintah kepada bagian perakitan mobil hanya setelah pesanan diterima. Agar metode JIT berhasil, perusahaan harus memiliki produksi yang stabil, pengerjaan berkualitas tinggi, mesin pabrik bebas gangguan, dan pemasok yang andal. Sistem dan metode JIT bisa memotong biaya inventarisasi karena pabrikan tidak perlu membayar biaya penyimpanan barang. Produsen juga tidak ditinggalkan dengan persediaan barang yang tidak diinginkan jika pesanan tiba-tiba dibatalkan atau tidak terpenuhi. Prinsip dasar penerapan just in time dalam inventory management. Yang pertama, sistem produksi yang terjadwal, yaitu ketepatan waktu. Dalam sistem just in time merupakan upaya untuk membuat penjadwalan produksi dan jumlahnya sesuai dengan permintaan atau pesanan. Yang kedua, meminimalisir pemborosan. Dalam sistem just in time, semua bahan baku harus dipergunakan seefisien mungkin untuk memenuhi jumlah produksi yang ditargetkan. Efisiensi itu juga menyangkut peminimalisasian pemborosan produksi. Yang ketiga, produksi dalam jumlah lot kecil, yaitu menerapkan just in time dalam manajemen persediaan barang juga menekankan pada pembagian jadwal produksi menjadi bagian-bagian kecil atau lot size. Hal ini dilakukan agar produksi lebih efisien dan fleksibel ketika terjadi perubahan permintaan. Kekurangan dan kelebihan just in time. Kekurangan. Yang pertama, sulit melakukan perbaikan terhadap barang yang cacat, lantaran tidak adanya toleransi kesalahan dalam just in time. Yang kedua, sangat tergantung pada pemasok, baik dalam hal jumlah ataupun ketepatan waktu pengiriman. Keterlambatan pengiriman dan kurangnya bahan produksi akan membuat jadwal produksi menjadi kacau, sedangkan perusahaan sangat minim persediaan. Yang kedua, biaya transaksi tinggi karena frekuensi transaksi yang juga tinggi. Kelebihan. Yang pertama, level persediaan stok barang rendah sehingga bisa menghemat tempat dan biaya penyimpanan, seperti untuk biaya sewa gedung dan biaya asuransi. Modal kerja lebih rendah lantaran bahan produksi hanya dibeli ketika dibutuhkan saja. Yang kedua, pemborosan. Adanya produk yang ketinggalan zaman dan barang rusak bisa meminimalisasi karena tingkat persediaan stok yang rendah. Yang ketiga, menghindari penumpukan barang yang tidak terjual karena adanya pembatalan atau perubahan permintaan.
Selanjutnya, ada 4 konsep just in time. Yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Guna mencapai 4 konsep ini, maka diterapkan sistem dan metode sebagai berikut. Yang pertama, sistem Kanban untuk mempertahankan produksi just in time. Yang kedua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, penyingkatan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat, tata letak proses dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. 3 elemen just in time. Yang pertama, tingkat persediaan yang minimal, yaitu sistem just in time memotong biaya dengan mengurangi yang pertama, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan bahan baku, yang kedua, jumlah penanganan bahan baku, yang ketiga, jumlah persediaan yang usang. Elemen yang kedua, pembenahan tata letak pabrik. Elemen yang ketiga, arus lini, yaitu jalur fisik yang dilewati oleh sebuah produk pada saat bergerak melalui proses pabrikasi dari penerimaan bahan baku sampai ke pengiriman barang jadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen persediaan metode just in time. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.